Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tsunami Selat Sunda. Karena Indonesia merupakan negara dan tsunami tektonik cukup besar, maka menjadikan Indonesia yang rawan terjadinya tsunami jika terjadi gempa yang cukup besar. Lalu apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su, yaitu pelabuhan, dan nami gelombang. Jadi tsunami diartikan gelombang yang menyerang pelabuhan atau darat. Tsunami dapat disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Letusan gunung berapi pada dasar laut longsoran yang terjadi pada dasar laut atau longsor di darat yang jatuh ke dalam laut, dan meteor yang jatuh ke laut. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Lalu bagaimana dengan zona megatrust memicu dan tsunami di Indonesia? Akan penunjangan lempeng samudra Indonesia Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadinya akumulasi mega tegangan atau stres batuan pada batas elastisitasnya. Lalu terjadi patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dengan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu autohorizon. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, autohorizon atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan cukup tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat, namun kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami relatif pendek, sedangkan bentuk pantai teluk akan bergelombang tsunami yang relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri, dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut, serta terlihat gelombang panjang yang terlihat pekat di horizon berjajar permukaan air laut. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada ya jika kita berada di tempat yang rawan tsunami. Korbannya itu 426 orang tewas, 7.022 terluka, dan 3 hilang.